Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Aku mau infoin lagi tentang persiapan Sarinah Community Mall untuk buka kembali yang katanya sih bakal dilakukan di tanggal 21 Maret nanti. Jadi di video kali ini aku ingin ajak teman-teman untuk lihat bagaimana dari dekat suasana persiapan di luar bangunannya dalam menyambut masyarakat yang nanti akan datang nih. Sebelumnya, makasih banyak teman-teman di video aku sebelumnya tentang MotoGP. Banyak banget yang nonton, banyak banget yang kasih komen, banyak banget yang semangat juga untuk ngeliat Indonesia jadi tuan rumah di MotoGP 2022 kali ini. Dan teman-teman makasih ya, aku jadi makin semangat nih untuk bikin videonya. Semoga di video ini juga banyak teman-teman yang tertarik dan dapat banyak manfaat dari informasi yang aku share. Oke, kita langsung aja. Ini adalah sisi barat dan sisi utara dari Sarinah Community Mall. Tepatnya di persimpangan Sarinah nih teman-teman. Di sini ada bike park dan ada juga sebenarnya ini dibilang pagar bukan, dibilang pintu juga bukan, tapi modelnya rolling gitu ya. Dan suka banget dengan community mall ini, akses kita jadi nggak terlalu sulit untuk masuk ke Sarinah nanti karena sistem keamanannya nggak terlalu jelimet nih kalau menurut aku ya. Bagi teman-teman yang nanya bagaimana lift JPO di depan Sarinah, udah nggak ada ya, tinggal tiangnya aja dan nggak ada aksesnya juga. Jadi nanti dari JPO udah nggak bisa turun langsung di sisi depan Sarinah ya. Dan mungkin JPO-nya juga nanti akan direvitalisasi karena nggak sinkron gitu dengan Sarinah yang baru ini. Di bagian pagar rollingnya ini ada teknologi digitalnya teman-teman yang ngasih tahu tentang apakah kita sudah berada di luar, di dalam, dan waktu atau jam kalender dari hari ini. Ini adalah Teras Srikandi. Kalau teman-teman pengen tahu apa aja penamaan dari lokasi Sarinah, teman-teman bisa lihat juga di video aku sebelumnya ya. Ini The Pelataran, rooftop garden, dimana kita nanti bisa ke sana juga naik ke atas, nikmati pemandangan di sisi Tamrin di pusat Jakarta. Ini adalah lobi barat yang bisa langsung kita akses dari pintu depan ini. Jadi nggak usah ribet lagi. Dulu ribet banget mau masuk gedung Sarinah, tapi sekarang udah lebih enak. Bagi yang nanyain tentang halte bus dan juga trotoar di depannya, ini masih yang lama ya, karena memang beda peruntukan. Ini nanti yang kelola, yang perbaharui pasti bukan Sarinah, tapi dinas yang terkait, termasuk MRT Jakarta juga. Nah, ini adalah sudut di sebelah kedutaan Prancis. Di sisi barat dan selatan ini menarik banget nih teman-teman karena sudut ini ngeliatin banget bagaimana bangunan Sarinah. Keren ya, jadi ada kayak pertemuan gitu di antara sini. Dan kalau ini dibuka, ketika kita bisa akses dari sini pasti keren banget nih. Buat foto, buat ketemuan, buat nongkrong, buat duduk seru banget di luar sini. Itu adalah sisi KFC dan McD. Belum ada flyer atau banner atau tanda-tanda logo dari KFC dan McD, jadi belum tahu juga nih KFC dan McD apakah balik lagi ke Sarinah. Janjinya dulu katanya mau balik ya, mudah-mudahan ada lagi. Ya, ini adalah trotoar di sisi selatan, ada pintu masuknya juga dan ada bike parknya juga di sisi sini teman-teman. Jadi kalau mau yang datang naik sepeda, banyak tempat untuk kita bisa taruh sepeda kita, nggak usah ribet harus masuk ke tempat parkir, tapi bisa langsung parkir di tempat parkir sepeda yang udah disediain. Sarinah nanti ketika sudah bisa diakses oleh publik akan menampilkan banyak sekali ciri khas Indonesia teman-teman. Mulai dari produknya, mulai dari desainnya, mulai dari nilai-nilai yang ditawarin, skema bisnisnya pun nanti mengedepankan nilai-nilai atau hasil dari produk-produk lokal yang kualitasnya bagus banget. Jadi makin gak sabar nih untuk bisa naik masuk ke dalam dan lihat sendiri bagaimana produk-produk lokal nanti dijual di Sarinah ini. Untuk sementara baru ada dapur Solo tuh yang katanya hari Jumat ini setelah Jumatan nanti sudah bisa buka, sudah bisa kita kunjungin. Ini adalah areal di sisi selatannya. Dan teman-teman yang nanya bagaimana ruko-ruko di dalam kayak Glodok City, kayak ruko-ruko kecil yang jual-jual elektronik. Ini kondisinya ya teman-teman. Kebetulan aku baru habis dari Pegadaian, nanya-nanya harga emas, dan salah satunya Pegadaian ini adalah langganan aku nih di Sarinah ini. Jadi bisa ngelihat kondisi ruko-ruko yang ada di sini. Informasinya sih kontrak dari ruko-ruko ini nggak akan diperpanjang, hanya akan dilakukan sampai bulan Mei
mendatang. Jadi setelah Mei, Sarinah kayaknya nggak memperpanjang dan sudut ini atau sisi bagian ini katanya juga akan diperbaiki atau dipugar. Jadi kalau teman-teman adalah salah satu pelanggan setia dari ruko-ruko di sini, termasuk City Cuts tempat potong rambut, ya teman-teman bisa manfaatin waktu yang tersisa untuk main ke sini. Tapi kalau Glodok City dari yang aku lihat sih tokonya ditutup. Cuma aku belum tahu apakah udah tutup atau hanya sementara aja. Ini adalah gedung parkir. Kita akan explore gedung parkirnya nanti setelah dibuka supaya makin enak explore-nya sampai ke lantai atas, kayak gimana mekanisme bayarnya dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu teman-teman. Ini adalah sisi selatan. Masih gedung parkir di sisi kirinya. Dan nanti kita akan belok kiri. Teman-teman yang pengen tahu kayak gimana bentuk lahan parkirnya dari atas, teman-teman bisa cek juga di video aku sebelumnya ya. Informasi aja teman-teman, awalnya aku kira ini bakalan diomelin sih sama security karena security-nya banyak banget yang jagain. Tapi setelah aku tanya, kita boleh kok ngambil gambar, ngambil video dari sisi luar pagar selama belum dibuka untuk umum. Tapi ketika nanti sudah dibuka untuk umum, pastinya kita boleh akses masuk ke dalam. Dan di ruang terbukanya kita bisa foto-foto deh. Ini lagi disiapin area parkirnya. Ini kalau teman-teman ingat, sebelah kiri ini dulu adalah pintu keluar mobil dan motor yang ada pos security-nya. Dan parkiran motornya deket sama tong sampah. Bau banget kalau parkir motor di Sarinah waktu dulu. Sekarang udah enggak ya. Sekarang kita berjalan di sisi sebelah utara. Ini menuju ke Sarinah. Masih belum Sarinah nih ya. Trotoarnya masih menuju ke Sarinah. Di sebelah kiri ini adalah Kementerian ATR. Teman-teman bisa lihat ya, di sore hari ini banyak pekerja bangunan yang udah selesai kerja, lagi duduk santai, istirahat. Ada juga ojek online yang parkir di trotoar atau parkir di sisi yang sudah disiapin, tapi memang karena jumlahnya banyak, jadi pasti ada yang nggak kebagian parkir yang terbatas itu. Ini suasana sore, banyak yang siap-siap mau pulang. Ada juga yang beli makanan, karena kalau udah malam, trotoar ini dipakai juga buat jual makanan sama pedagang-pedagang. Ya, sekarang kita udah nyampe Sarinah di sisi sebelah utara. Ini adalah penampakannya, sisi sebelah utara, lobi utaranya. Ini juga jadi akses keluar untuk kendaraan ya, untuk mobil. Kemudian juga untuk orang pejalan kaki juga aksesnya dari sini. Masuk juga dari sini juga, cuma lewat pintu yang berbeda. Vegetasinya juga udah mulai kelihatan ya. Ini pohon-pohon udah mulai ditanam dan nanti kalau tumbuh lebat pasti bakal adem banget nih. Ruang terbuka dari Sarinah ini memang meningkat drastis teman-teman dari yang sebelumnya. Jadi memang diperuntukkan untuk community mall. Jadi konsepnya kita benar-benar bisa kayak mall-mall yang kekinian ya. Kita punya akses yang banyak untuk ruang terbuka, untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk hangout, dan pastinya untuk melihat produk-produk hasil dari karya anak bangsa. Ini adalah akses masuk pejalan kaki yang menggunakan kursi roda atau yang mau menggunakan rem dari sini bisa. Di lobi sebelah utara ada galeri batik juga nanti. Ada balkon juga nanti yang sudah disiapin dan ada galeri Nusantara yang jadi salah satu ikon atau tempat khususnya juga di Sarinah Community Mall ini. Dan ini sekilas suasana ketika malam sewaktu LED digital 4D-nya ini dinyalain. Ya, ini suasananya, jadi LED-nya ini udah terang banget, udah kelihatan banget orang-orang yang nunggu lampu hijau untuk nyebrang di persimpangan Sarinah ini. Keren. Oke teman-teman, itu tadi update dari aku. Jangan lupa tanggal 21 Maret Sarinah akan dibuka kembali untuk umum. Teman-teman pastiin juga untuk lihat media sosialnya Sarinah untuk tahu informasi lebih detail. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu lagi. Dah.